Kembali bersama kami dalam IDX per session closing. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp72,35 triliun hingga April 2023. Realisasi penerimaan cukai tersebut turun 5,16% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan cukai hasil tembakau atau cukai rokok mencapai 72,35 triliun hingga April 2023. Angka ini menurun 5,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Mengutip laporan APBN kita, penurunan penerimaan cukai rokok tersebut dipengaruhi oleh adanya Lebaran 2023 yang jatuh pada 2 Mei, sehingga mengharuskan perusahaan melakukan pelunasan maju pita cukai di April 2023 sebesar Rp7,10 triliun. Untuk cukai, kita lihat penerimaan sampai dengan Januari-Maret 72,35 atau turun 5,16. Kita lihat dari sisi produksi hasil tembakau sedikit mengalami kenaikan, yaitu 1,71%. Kalau kita lihat gross akumulatif Januari-Maret sebetulnya mengalami kontraksi sebesar 15,2%. Kalau kita lihat tarif dari cukai tembakau sebetulnya mengalami kenaikan sebesar 1,92%. Selain itu, penurunan penerimaan cukai juga dipengaruhi oleh penurunan produksi rokok golongan 1 sebesar 2,57% menjadi 13,57 miliar batang di April 2023. Sementara rokok golongan 2 naik 11,25% menjadi 6,24 miliar batang dan rokok golongan 3 naik 42,85% menjadi 4,51 miliar batang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Keuangan menyebut rendahnya penerimaan negara dari cukai rokok antara lain disebabkan kenaikan konsumsi rokok murah dari golongan 2 dan 3 yang membayar tarif cukai lebih rendah. Dan ini menjadi salah satu penyebab dari turunnya penerimaan cukai dari hasil tembakau atau rokok hingga April 2023. Sebagai gambaran penerimaan cukai hasil tembakau atau rokok Indonesia sepanjang 2022 lalu mencapai Rp218,62 triliun. Angka ini setara dengan 104% dari target yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2022 sebesar Rp209,91 triliun. Penerimaan cukai hasil tembakau 2022 juga lebih tinggi atau tumbuh 15,8% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp188,81 triliun. Kemudian jika kita runut ke belakang pada tahun 2019, penerimaan cukai rokok telah mencapai Rp164,87 triliun, sementara di 2020 mencapai Rp170,24 triliun, dan di 2021 mencapai Rp188,81 triliun. Oleh karena itu penerimaan cukai hasil tembakau atau cukai rokok terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sementara itu pasca membukukan penurunan penerimaan per April 2023, cukai hasil tembakau atau rokok hingga akhir semester 1 diperkirakan masih akan terkontraksi, bahkan terkontraksi lebih dalam. Dan untuk lebih jelas terkait dengan perkiraan atau prediksi penerimaan cukai hasil tembakau, berikut informasinya. Penerimaan cukai hasil tembakau pada semester 1 2023 diprediksi akan mengalami penurunan. Melorotnya penerimaan cukai tersebut terjadi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi Kun Haribowo. Menurutnya untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, penerimaan cukai rokok akan mengalami penurunan hingga 14% di semester 1 2023. Dirinya memprediksi outlook penerimaan cukai hasil tembakau akan mengalami penurunan berkisar 6 hingga 14% secara year on year. Rendahnya penerimaan negara ini antara lain disebabkan kenaikan konsumsi rokok murah dari golongan 2 dan 3 yang membayar tarif cukai lebih rendah. Fenomena perpindahan konsumsi rokok murah ini tidak hanya menjadi ancaman bagi penerimaan negara, namun juga tidak sejalan dengan tujuan kesehatan, utamanya untuk menurunkan prevalensi perokok anak.
Sementara itu sebelumnya Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN kita edisi Mei 2023 melaporkan penerimaan cukai hasil tembakau pada akhir April 2023 senilai 72,35 triliun rupiah. Realisasi penerimaan cukai rokok tersebut menurun 5,16% dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun lalu sebesar 76,29 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, fenomena perpindahan konsumsi ke rokok murah tidak hanya menjadi ancaman bagi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, namun juga penurunan prevalensi perokok anak. Director of DDTC, Bawono Kristiaji menjelaskan, diversifikasi golongan rokok berdasarkan produksinya membuka celah perpindahan konsumsi rokok yang lebih besar karena perbedaan harga yang cukup jauh. Ya, menurutnya konsumen akan selalu mencari celah untuk mengonsumsi rokok dengan substitusi yang ditawarkan. Misalnya beralih ke rokok yang lebih murah. Oleh karena itu, cukainya pun tarifnya lebih murah. Kebutuhan menaikkan tarif cukai untuk tujuan prevalensi semakin kompleks dengan diversifikasi harga berdasarkan produksi golongan rokok. Ia bahkan menambahkan penurunan penerimaan negara tidak selamanya menunjukkan efektivitas pengendalian konsumsi rokok. Sebab selain penurunan produksi, ada kebiasaan konsumen yang berubah mengonsumsi alternatif rokok murah sebagai respon dari kebijakan. Dan sebagaimana diketahui selama ini cukai rokok menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan cukai negara. Bea Cukai sendiri mencatat kontribusi rokok ini bahkan mencapai 96%. Kebijakan kenaikan cukai rokok setiap tahun merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Undang-undang ini memiliki dua fungsi, di mana yang pertama adalah fungsi pengendalian baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Yang kedua adalah fungsi budgeter atau penerimaan negara. Dan menurut catatan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia atau GAPRI, turun naiknya jumlah produksi rokok tidak berbanding lurus dengan penerimaan negara dari cukai rokok. Ya, lebih lanjut dengan terkontraksinya penerimaan negara dari cukai hasil tembakau atau rokok, Ditjen Bea Cukai menyatakan akan berupaya terus mengejar kepatuhan pengusaha barang kena cukai atau BKC, termasuk juga tembakau. Dan bagaimana upaya Ditjen Bea Cukai untuk mengejar kepatuhan dari para pengusaha? Berikut informasinya. Langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha barang kena cukai yakni tembakau dan minuman beralkohol diharapkan mampu mengerek penerimaan cukai yang saat ini terkontraksi. Upaya peningkatan kepatuhan itu tercantum dalam peraturan Dirjen Bea Cukai yang mengatur secara rinci mekanisme pemeriksaan kepatuhan bagi pengusaha barang kena cukai. Belait baru ini telah ditetapkan pada 29 Mei 2023. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Dirwala Dwi Herianto menuturkan, upaya peningkatan kepatuhan para pengusaha barang kena cukai memiliki potensi untuk mendorong penerimaan negara yang bersumber dari cukai. Upaya mendorong kepatuhan pengusaha barang kena cukai mungkin bisa menjadi salah satu jalan alternatif bagi Ditjen Bea Cukai untuk mengerek penerimaan kepabeanan dan cukai yang sepanjang 4 bulan pertama tahun ini terjerembab di zona kontraksi. Data Kementerian Keuangan menyebutkan penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan April 2023 terkontraksi 12,81% year on year menjadi 94,50 triliun rupiah. Realisasi ini mencerminkan 31,17% dari target APBN 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, bagaikan dua sisi di mana rokok memberi sumbangan besar pada kas negara, tetapi perokok dinilai sebagai beban negara. Selama ini rokok dinilai menyebabkan beban keuangan negara, di mana pernyataan tersebut bahkan keluar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mencatat biaya kesehatan akibat merokok mencapai 17,9 triliun rupiah hingga 27,7 triliun rupiah. Dan ia menyebut BPJS Kesehatan harus menanggung 10,5 hingga 15,6 triliun rupiah dari total biaya kesehatan penyakit akibat rokok. Ya, menurut Sri Mulyani 20 hingga 30% dari subsidi penerima bantuan iuran JKN per tahunnya adalah untuk membiayai perawatan akibat rokok. Sementara alokasi penerimaan cukai rokok untuk BPJS Kesehatan membiayai penyakit peserta terkait rokok ini hanya sebesar 7,4 triliun rupiah. Namun pemirsa, ada satu fakta menarik di mana jika kita ingat di tahun 2018 lalu, Presiden Jokowi telah mengeluarkan peraturan presiden untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan.
Dengan aturan itu pemerintah menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan dengan hasil cukai rokok. Ya benar, hasil cukai rokok pemirsa, Anda tidak salah dengar begitu ya. Di mana berdasarkan kajian Kementerian Keuangan, defisit BPJS Kesehatan kala itu yang perlu ditambal sebesar 10,9 triliun rupiah. Namun angka yang lebih besar justru datang dari BPJS Kesehatan sendiri dengan nilai defisit yang mencapai 16,5 triliun rupiah. Sementara itu terkait hal tersebut Direktur Indef Esther Sri Astuti menyampaikan pemerintah sebetulnya harus menjaga pertumbuhan industri hasil tembakau yang sedang dalam masa pemulihan. Industri hasil tembakau seperti kita ketahui ini memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana di tahun lalu cukai hasil tembakau atau cukai rokok ini menyumbang 218,62 triliun rupiah, bukan angka yang kecil atau lebih dari 10% dari total penerimaan sepanjang 2022. Dan untuk tahun 2023, industri hasil tembakau dinilai masih akan menjadi tulang punggung pemasukan negara, terutama dari sisi cukai. Sehingga pemerintah harus tetap berupaya untuk menjaga pertumbuhannya, di mana kita tahu industri hasil tembakau merupakan industri padat karya yang menampung jutaan pekerja, petani, dan berdampak terhadap industri-industri terkait seperti retail dan juga industri lainnya. Dan kita harapkan memang dua sisi ini bisa tetap dijaga, dua sisi ini bisa tetap seimbang meskipun kita harapkan memang prevalensi merokok dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah, tapi industri hasil tembakau sebagai industri padat karya di Indonesia bisa tetap didorong untuk tetap tumbuh dalam level-level yang memang sesuai dengan harapan dari pemerintah dan juga pengusaha.